Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Sahabat yang disayangi Allah, shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah. Salah satu yang harus kita jaga ketika Ramadan adalah menjaga lisan, hifdzul lisan. Karena memang esensi saum itu adalah bukan sekedar menjaga diri dari makan dan minum, tetapi juga menjaga lisan agar kita tidak melakukan perkataan yang tidak bermanfaat, apalagi ghibah. Nah, oleh karena itu, sebagai seorang muslim kita harus berupaya menjaga lisan kita. Nah, lisan ini ada dua makna nih, sahabat sekalian ya. Ada lisan secara hakiki, yaitu lisan kita ini. Ada juga lisan secara kiasan, yaitu jari kita ya, tentunya yang sering ghibah nih sekarang adalah jari kita. Nah, di bulan Ramadan kedua hal ini harus kita jaga. Lisan jangan sampai mengucapkan kata-kata yang tidak bermanfaat. Semua yang keluar dari lisan kita sebaiknya sesuatu yang ada manfaatnya. Kalau bisa zikir, Masya Allah lebih baik. Tilawah Quran itu luar biasa. Istighfar dan taubat sangat ideal sekali karena Ramadan merupakan bulan ampunan. Demikian juga dengan jari tangan kita ya. Kalau bisa yang kita ketik ya di smartphone kita itu sesuatu yang mendatangkan manfaat, nasihat, tausiah, yang mengingatkan teman dan lain sebagainya. Tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu misalnya kita juga memerlukan ada update nih ya, informasi dari teman, sahabat dan lain sebagainya. Maka di bulan Ramadan ini yang harus kita lakukan yang pertama adalah ya, kita harus bisa memilah dan memilih ya perkataan mana atau ketikan mana nih gitu yang ada manfaat ataupun yang tidak ada manfaat. Jadi pilih perkataan ataupun juga tulisan yang mendatangkan manfaat. Dalam hadis Nabi SAW itu bersabda kepada kita, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia bertutur kata yang baik atau hendaknya dia diam. Jadi sahabat sekalian yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, pilih informasi atau sesuatu yang ingin kita sampaikan itu sesuatu yang mendatangkan manfaat. Jangan kita men-share sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat, apalagi yang tadi sifatnya itu ghibah ya. Kemudian yang kedua adalah bahwa saat puasa Ramadan ini ada zikir-zikir khusus yang memang kita itu dianjurkan untuk mengucapkannya ya. Misalnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar ya. Atau juga ada sebuah zikir yang memadukan antara istighfar dan taubat. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Nah, selain kita memilah dan memilih, kita juga berupaya di Ramadan ini mengajak orang lain ya untuk berzikir sebagaimana yang dianjurkan tadi, yang mudah saja, yang simpel-simpel aja. Ya, karena kalau kita mengajak orang lain untuk berzikir melalui media sosial, melalui chat kita, maka balasan pahalanya luar biasa. Nabi SAW itu bersabda kepada kita, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Siapa yang menunjukkan pada satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan balasan kebaikan orang yang melakukan itu tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Jadi yuk sahabat muslim semua di Ramadan ini kita share sebanyak-banyaknya zikir dan doa. Kita ingetin tuh teman-teman kita yang lainnya ketika mereka ada yang tiba-tiba kemudian masuk di grup kemudian ghibah gitu ya. Kita langsung reminder mereka Ramadan nih yang kita baiknya zikir aja yuk, istighfar aja yuk, jangan ghibahin orang. Karena nanti kalau kita mengghibahin orang ya atau kita kemudian membicarakan sesuatu yang tidak bermanfaat, itu esensi puasa kita jadi hilang, bahkan bisa menghilangkan pahala puasa Ramadan. Ada hadis Nabi SAW itu Nabi bersabda kepada kita, "Kam min shaimin," dalam riwayat yang lain, "Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ila al-ju' wal antash." Ya, betapa banyak orang yang puasa dan dia dalam puasanya tidak mendapatkan apapun kecuali al-ju' wal antash, kecuali hanya lapar dan dahaga semata. Mengapa seperti itu? Karena dia tidak menjaga lisannya. Jadi puasa itu bukan sekedar menjaga diri dari makan dan minum, sahabat muslim sekalian, tapi saum itu menjaga lisan kita. Ada sebuah ayat Al-Quran ya yang menguatkan makna ini.
Yaitu kisahnya Maryam, ya Siti Maryam. Dia menggambarkan tentang esensi kata-kata saum. Dia bernadar, ya, inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimat yauma insiya. Jadi ketika Maryam dapat fitnah sana sini, ya, dia hamil, melahirkan seorang bayi tanpa disentuh oleh seorang laki-laki pun, maka kemudian dia bersumpah kepada Allah, inni nadartu lirrahmani sauman. Aku bernadar kepada Allah yang Maha Rahman untuk saum, untuk puasa. Apa bentuk puasanya? Falan ukallimat yauma insiya. Pada hari ini aku tidak akan berbicara sepatah kata pun pada seorang pun. Jadi di antara makna saum itu adalah menjaga lisan kita. Kalau kita selama saum tidak bisa menjaga lisan kita dari perkataan-perkataan yang kurang bermanfaat, apalagi kata-kata yang maaf kotor, apalagi misalnya itu riba, ya, maka yang terjadi adalah puasa kita akan sia-sia dan esensi puasa kita menjadi tidak berarti. Dan khawatirnya di akhir Ramadan, ketika orang-orang mendapatkan kemuliaan Ramadan, kita nggak mendapatkan apa. Rugi tidak, sahabat muslim sekalian? Tentu kita pasti akan rugi. Nah, sahabat muslim yang disayangi, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ketiga adalah yang patut kita pertimbangkan ketika Ramadan, ya, kita bisa mulai follow grup-grup aja yang mendatangkan manfaat gitu. Sementara kalau yang tidak mendatangkan manfaat, sementara unfollow lah gitu ya. Atau unfollow selama-lamanya juga bagus ya. Jangan sampai kita punya circle yang circle-nya itu toksik buat amal soleh kita gitu ya. Jadi carilah circle yang itu menjadi kebermanfaatan yang luas buat bagi kita ya. Kalau misalnya kita berteman dengan orang yang tidak baik, kata Nabi, al-muslimu mir'atu akhihi. Jadi teman-teman kita itu adalah cerminan dari diri kita sendiri. Seorang muslim adalah cerminan dari muslim yang lain. Kalau kita ingin melihat siapa diri kita, coba kita perhatikan siapa teman kita. Kalau teman kita is good person, maka insya Allah kita juga menjadi good person. Tapi kalau ketika teman-teman kita adalah orang yang toxic, maaf gitu ya, maka kita juga berarti tidak jauh-jauh dari mereka. So, sahabat muslim, yuk kita manfaatkan bulan Ramadan ini, jaga lisan kita, jaga tangan kita, jadikan lisan dan tangan kita di Ramadan ini menghasilkan pahala yang berlimpah, bukan menghasilkan dosa yang berlimpah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.